Berawal dari perdebatan panas antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni dengan netizen yang budiman bernama Salsa Erwina, konflik keduanya kini semakin memanas. Semua bermula ketika Salsa menantang Sahroni untuk debat terbuka setelah merasa tersinggung dengan pernyataan kontroversinya yang menyebut orang-orang yang ingin membubarkan DPR sebagai orang tolol sedunia. Ucapan itu langsung memicu reaksi keras publik, termasuk dari Salsa yang menganggap pernyataan tersebut merendahkan suara rakyat. Ahmad Sahroni kemudian menanggapi dengan unggahan bernada bercanda, menyebut dirinya tidak mau meladeni ajakan debat dan lebih memilih bertapa agar pintar. Namun, sindiran itu justru memancing amarah Salsa dan netizen yang budiman yang mendesak Sahroni agar berani menghadapi tantangan debat. Situasi semakin memanas ketika Sahroni mengunggah tulisan yang dianggap menyinggung soal rencana untuk main ke rumah orang tua Salsa di Pamulang. Walau sudah membantah niat intimidasi, pernyataan tersebut membuat Salsa geram karena dianggap tidak pantas dan menyeret keluarganya ke dalam konflik pribadi. Ia menegaskan bahwa rumah bukan tempat untuk mencari sensasi dan menuntut agar Sahroni fokus pada debat, bukan membawa urusan pribadi. Salsa bahkan meminta publik mengirimkan bukti bila Ahmad Sahroni benar-benar berniat main ke rumah keluarganya. Perseteruan ini pun menjadi sorotan netizen yang berbakti yang menilai sikap Ahmad Sahroni semakin memperburuk polemik. Sementara publik menunggu keberaniannya untuk menerima debat terbuka. Halo teman-teman sebangsa tanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Sahroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan BRIMOB, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku, karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong, karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Sahroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Sahroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir, tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang-petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol, atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol, dan aku udah bilang kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Sahroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ. Ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Sahroni.
Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu nontonin video Mbak Salsa Erwina Huta Galung ini pas lagi nantangin Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Wih, itu saya ulang-ulang seneng banget. Ada banyak aja orang kayak gini. Selamat Indonesia, serius. Satu orang aja keder sama Saroni, serius. Nggak berani jawab tantangannya. Takutnya nih ya, nggak ada kelanjutannya. Nah, namanya politisi kan pinter banget ya kan, ngeles sana, ngeles sini, ngeles sana, ngeles sini. Tahu-tahu nggak jadi aja. Tahu-tahu berita hilang aja. Nah, mumpung berita ini belum hilang, mending gua nontonin lagi aja. Enak ditonton soalnya. Baru kena kan sekarang batunya, panas-panas tuh kuping. Coba, gimana enggak coba? Para mama udah pada turun tangan speak up untuk ngomongin Ahmad Saroni ini. Inilah kalau seorang pejabat tinggi tapi omongannya nggak difilter dulu gitu loh. Sebenarnya enak aja kan, tinggal ngomong yang bagus gitu loh. Jelaskan kepada rakyat gitu kan. Nanti kan bisa menjadi pelajaran juga untuk rakyat. Bukan malah justru ngatain tolol lagi. Wah, padahal rakyat loh yang gaji Anda gitu. Sekarang Anda ditantang debat, malah kicep lari entah kemana, malah ngomong nggak mampu lagi. Buktikan dong, jangan sampai bikin malu diri sendiri. Kan kacau ini, bener kata Bung Rob Gerung kan kalau kayak gini. Ahmad Saroni mulai ketar-ketir ditantang debat terbuka oleh juara debat dunia. Apa bener DPR punya tunjangan gelap? Awalnya kader Partai Nasdem itu ngatain orang Indonesia tolol kalau bubarin DPR. Tapi justru diaspora bernama Salsa menanyakan anggaran 10 triliun untuk DPR karena nggak nampak hasil kerjanya. Justru yang kelihatan Ahmad Saroni jadi pemilik pertama Tesla Cybertruck di Indonesia. Bahkan di Wikipedia dia bangga menulis dirinya sebagai ketua umum klub motor Harley Davidson. Setelah ditelusuri oleh ICW, ternyata gaji dan tunjangan DPR itu 239 juta per bulan. Tidak termasuk dana reses 2,5 miliar dan jika ditotal dengan dana aspirasi jadi 4,2 miliar per anggota. Untuk menyelidiki peruntukan dana itu, ICW ke gedung DPR, justru mereka dihalangi oleh petugas keamanan. Sebenarnya yang tolol itu siapa sih kok bisa melarang orang masuk tanpa landasan hukum? Sementara itu keluarga Salsa didatangi oleh orang kiriman dari Saroni. Menurut kalian kalau Saroni beneran kaya, kenapa masih mau makan tunjangan DPR? Mereka bukan brutal lagi, mereka sudah sangat ugal-ugalan. Mereka memanfaatkan yang ada ya, jadi udahlah habisin aja, hamburin aja uang rakyat. Yang penting kita happy, yang penting kita bahagia. Jalan mau hancur bodoh amat, rakyat mau menjerit bodoh amat, rakyat mati kelaparan bodoh amat. Yang penting gue kaya, hidup mewah, mobil gue mewah, rumah gue mewah, istri gue banyak, selingkuhan gue banyak, pergi kemana gue bisa dapat LC. Dan gue yang penting bodo amat. Sekarang yang penting gue bisa hebat gue, karena gue juga dulunya kalau gue masuk anggota DPR kan gue menyokoknya gue maharnya 25 miliar minimal aja. Gue sekarang bagaimana biar uang gue kembali lah begitu kan. Kurang lebih seperti itu Mbak Salsa. Jadi ya memang kita udah sangat muak, sakit hati, gak terus gimana. Dan yakin kalau ini terus dibiarin, saya yakin apalagi ini kemarin Nafa Urbah baru ngeluh, saya tinggal di Serpong dan saya ke Jakarta macet. Akhirnya mereka menyampaikan aspirasi, minta uang kontrakan per bulan 50 juta dan di ACC. Bangsat enggak sih? Uang beras 20 juta, beras emas. Uang aspirasi 450 juta. Uang aspirasi apa? Emang Anda aspirasi rakyat? Anda tuh pecaking masyarakat. Uang mobil Anda mewah, satu mobil Anda 1 miliar. Mobil apa? Kenapa nggak mobil ambulan aja? Mereka memang bangke. Tuh lihat tuh. Ya, cemen banget lu Syahrini. Kemarin mah gila ngebacotnya. Orang-orang yang menyuarakan DPR bubarkan itu orang paling tolol sedunia. Ya, giliran sekarang lu ditantang debat sama Mbak Salsa, langsung kayak kerupuk kaleng lu, langsung melempem. Ya, mental lu segitu doang Syahrini ngebacot doang gede. Giliran ditantang mah langsung kicep, langsung jiper, langsung ciut, langsung kayak serbuk Astor. Makanya lu jangan sok belagu Syahrini. Ingat, rakyat itu bos lu, majikan lu, yang gaji lu. Lu jangan ngomong kayak gitu Syahrini. Giliran ditantang debat tuh sama rakyat lu sendiri, masa lu langsung kicep, langsung jiper.
Padahal kan lu anggota dewan, harusnya lu lebih cerdas lah. Mbak Salsa nih udah cakep, manis, cerdas, dan nyalinya bos. Gue senggol dong. Bener-bener ini Mbak Salsa nih juara debat se-Asia Pasifik nih, mewakili negara Indonesia. Dan sekarang dia tuh tinggal di Denmark, kerja di perusahaan yang ternama di dunia. Tapi dia tetap masih warga Indonesia dan sangat peduli dan sangat prihatin sama rakyat Indonesia. Makanya sekarang nih pas si Sari nih ngomong tolol begitu, Mbak Salsa langsung speak up, bersuara. Kagak terima, karena dia juga sebagai rakyat Indonesia, ya kagak terima, makanya langsung ditantang debat. Si Sari ini langsung kicep, langsung kayak kerupuk kaleng yang 2000-an itu, langsung melempem. Alah, segini doang kemampuan dan nyalinya anggota dewan. Sama rakyat biasa aja langsung jiper, langsung ciut. Alah, ketahuan sekarang mah anggota dewan kecerdasannya, mentalnya, nyalinya cuman sekecil kayak kaleng kerupuk. Gedek banget gue ngeliat lu